Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Administrasi Negara. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kepengurusan SKCK jika ditinjau dari teori-teori hukum administrasi negara. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dio Ramadan Palurang dengan NIM 23106-11302. Perkenalkan, nama saya Alin Dunia Aminar dengan NIM 231061129. Perkenalkan, nama saya Tasya Syaka Aisyah Putri dengan NIM 231611124. Perkenalkan, nama saya Yudhani Pratiwi dengan NIM 231061158. Perkenalkan, saya Rafa Saktika dengan NIM 23106-11287. Perkenalkan, nama saya Rosa Syarana dengan NIM 23106111095. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana fenomena administrasi negara seperti sepengalaman saya membuat SKCK. SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah dokumen resmi yang dibuat oleh kepolisian untuk menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki catatan kriminal yang mencolok. Proses pembuatan SKCK dimulai dengan pengisian formulir permohonan dan melampirkan dokumen-dokumen seperti kartu identitas dan pas foto. Selanjutnya dari pihak kepolisian akan melakukan verifikasi terhadap data yang disediakan, termasuk pemeriksaan identitas dan pencocokan informasi. Kemudian pemohon akan diminta untuk memberikan sidik jari mereka untuk memverifikasi identitas lebih lanjut. Kemudian pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan bahwa pemohon tidak memiliki catatan kriminal yang signifikan. Setelah semua proses selesai dan pemohon dinyatakan bersih dari catatan kriminal yang mencolok, mereka akan menerima SKCK mereka. Nah, tujuan dari SKCK adalah untuk memastikan keamanan masyarakat dengan memastikan bahwa individu yang mendapatkannya tidak memiliki catatan kriminal yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, SKCK memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. SKCK biasanya untuk syarat administratif dalam berbagai proses, seperti melamar pekerjaan, mengurus visa atau perizinan, melakukan registrasi pernikahan, adopsi, pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, dan keperluan administratif lainnya. SKCK ini masuk ke dalam bidang pemerintahan menurut C. Van Vollenhoven di bidang pemerintahan Politierek atau hukum administrasi kepolisian. Dalam pandangan Politierek, menurut Van Vollenhoven, penekanan pada hukum administrasi kepolisian menunjukkan bagaimana peraturan-peraturan terkait keamanan dan tata kelola masyarakat menjadi bagian penting dan sistem hukum yang diterapkan di tingkat lokal. SKCK ini merupakan salah satu implementasi dari pendekatan ini, di mana kepolisian berperan dalam menjalankan fungsi administratifnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi SKCK itu masuk ke dalam teori pelayanan publik karena ia merupakan sebuah program pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui aplikasi online. Program SKCK online dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat keterangan catatan kepolisian. Dalam teori pelayanan publik, program SKCK online merupakan contoh inovasi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan transparan. Teori ini mengacu pada pendahuluan paradigma pemerintahan dewasa yang mengedepankan pelayanan publik sebagai tolak ukur penyelenggaraan berpemerintahan. Teori pelayanan publik juga mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, transparansi, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan program SKCK online, masyarakat dapat memperoleh surat keterangan catatan kepolisian dengan cepat dan mudah. SKCK juga masuk ke dalam teori manajemen pelayanan, di mana teori manajemen pelayanan dalam pembuatan surat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian meliputi aspek-aspek yang penting yang berpengaruh dalam proses pembuatan SKCK, dan juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan beberapa aspek tersebut diantaranya adalah yang pertama, penyediaan fasilitas dan sarana yang cukup baik. Seperti ruang tunggu, alat bantu, dan juga peralatan yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pelayanan yang mana fasilitas tersebut telah tersedia dalam proses pembuatan SKCK. Kemudian adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas, di mana keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan pembuatan SKCK sangatlah penting. Petugas perlu memiliki keterampilan dalam mengelola data diri pemohon,
mengisi data, dan juga untuk mengeluarkan SKCK. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi, yaitu penggunaan teknologi seperti sistem layanan online dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan SKCK. Hal ini telah diterapkan melalui aplikasi pihak kepolisian yang bernama Presisi, di mana pemohon dapat mengajukan pembuatan SKCK secara daring. Kemudian yang terakhir adalah strategi sosialisasi kepada masyarakat. Pihak kepolisian perlu menyediakan informasi dan memperluas tentang prosedur dan tata cara pembuatan SKCK untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan, juga informasi lainnya seperti jam pembuatan SKCK dengan akurat. Dalam melaksanakan manajemen pelayanan dalam pembuatan SKCK, pemerintah dan pejabat kepolisian perlu menjamin kualitas pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan dan juga sesuai dengan harapan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas, peningkatan fasilitas dan sarana, juga pemanfaatan teknologi, serta strategi sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat melakukan pelayanan yang efektif dan juga efisien. SKCK masuk ke dalam teori kepolisian karena ia adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui fungsi intelkam kepada seorang pemohon. SKCK adalah surat yang menyatakan bahwa pemohon atau pembuat SKCK bersih dari catatan kejahatan atau tidak mempunyai catatan kejahatan di kepolisian dan memiliki masa berlaku hingga 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang. Teori kepolisian Han adalah teori yang mengatur tentang pelaksanaan tindakan oleh pejabat pemerintahan dalam bidang hukum administrasi negara. Teori ini mengacu pada asas legalitas yang mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori pengelolaan surat keterangan adalah konsep yang mengacu pada praktik dan strategi dalam mengelola dokumen atau surat keterangan secara efisien dan efektif. Pengelolaan surat keterangan yang sangat efektif sangat penting dalam berbagai aspek seperti administrasi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa prinsip dalam teori pengelolaan surat keterangan. Yang pertama ada pengelolaan dokumen. Mengelola surat keterangan dengan baik melibatkan pengorganisasian, penyimpanan, dan pengarsipaan dokumen secara sistematis. Ini termasuk pengelolaan digital, di mana surat keterangan dapat disimpan dalam format digital yang mudah diakses dan diarsipkan. Yang kedua ada pengelolaan informasi. Mengelola informasi yang terkandung dalam surat keterangan termasuk identifikasi, kategorisasi, dan pencarian informasi yang relevan. Yang ketiga ada pengelolaan akses. Menentukan siapa yang memiliki akses ke surat keterangan dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Yang keempat ada pengelolaan proses. Mengelola proses pembuatan, pengiriman, dan penerimaan surat keterangan. Yang kelima ada pengelolaan kualitas. Memastikan bahwa surat keterangan yang dibuat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini mencakup pengelolaan kesalahan, pengelolaan revisi, dan pengelolaan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada pengelolaan keamanan. Menjaga keamanan surat keterangan dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Selanjutnya, ada teori kualitas pelayanan surat. Dalam hukum administrasi negara, pada kasus SKCK berhubungan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah, seperti Kepolisian Republik Indonesia. Dalam bidang administrasi negara, kualitas pelayanan ini terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam proses pembuatan surat dan pengeluaran surat. Pelayanan publik dalam pengurusan SKCK merupakan salah satu fungsi penting dari lembaga kepolisian yang bekerja di bidang pemeliharaan dan keamanan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Kualitas pelayanan SKCK diperlukan untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas kerja. Kualitas pelayanan SKCK dapat diukur menggunakan berbagai indikator seperti bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan SKCK di kepolisian dapat berkualitas dengan tingkat keandalan dan daya tanggap yang tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKCK, lembaga pemerintah dapat memperbaiki fasilitas pelayanan, melatih dan memperbaiki keterampilan petugas, dan memastikan prosedur dan tata cara yang transparan dan efisien.
Peningkatan kualitas pelayanan SKCK juga dapat membantu memperjelas solusi alternatif permasalahan lembaga Polresta dan memudahkan Polri dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Dalam konteks teori kualitas pelayanan, SKCK dapat dilihat sebagai bagian dari proses administratif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam hal ini, masyarakat yang memerlukan dokumen tersebut. Dalam rangka teori kualitas pelayanan, penting bagi pihak yang berwenang yang mengeluarkan SKCK untuk memastikan bahwa proses penerbitannya cepat, akurat, dan ramah terhadap pelanggan. Misalnya, pelayanan yang ramah dari petugas yang mengurus permohonan SKCK, kejelasan informasi yang diberikan kepada pemohon mengenai persyaratan dan prosedur, serta kemudahan aksesibilitas ke tempat penerbitan SKCK adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan SKCK. Dengan demikian, meskipun SKCK tidak secara langsung terkait dengan konsep tradisional kualitas pelayanan, dalam implementasinya, penerbitan SKCK dapat dipertimbangkan dalam kerangka teori kualitas pelayanan untuk memastikan bahwa prosesnya memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, sekian yang bisa disampaikan dari kelompok kami mengenai kepengurusan SKCK jika ditinjau dari teori-teori hukum administrasi negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.